Kemudian hadirin yang saya muliakan, dalam hadis ini juga terdapat perintah untuk bergaul dengan manusia secara umum. Bergaul dengan manusia secara umum, bukan hanya yang muslim. Bergaul dengan manusia secara umum dengan akhlak yang baik, baik dia muslim ataupun dia bukan muslim. Itu perintah Allah. Maka dalam hadis Nabi SAW ketika berbicara akhlak kita dengan tetangga, apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Tetangga tidak selamanya muslim. Tetangga tidak selamanya kerabat. Tetangga ada kalanya tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita. Namun Rasulullah SAW tetap memerintahkan kita berbuat baik kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah bertetangga dengan orang Yahudi, bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bagaimana kita bermuamalah dengan kafir-kafir zimmi. Haramnya menyakiti, memerangi kafir-kafir zimmi. Jadi hendaknya orang-orang barat, orang-orang kafir hari ini mesti paham. Mereka tidak perlu lagi mengajarkan kita cara berbuat baik kepada mereka. Yang perlu mereka belajar tentang kita, bagaimana hebatnya agama ini mengajarkan manusia berbuat baik. Wahai orang-orang kafir dan munafik yang ada dalam tubuh-tubuh kaum muslimin, ketahuilah oleh kalian, kami ini enggak perlu kalian ajarkan cara bertoleransi. Karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kami Muhammad SAW telah mengajarkan kami toleransi. Toleransi itu bukan mencampur adukkan agama sehingga engkau menghina agama kami. Mengajak kami beribadah kepada ibadah-ibadah kalian. Sungguh Al-Quran tak mengajarkan demikian. Bahkan kami diajarkan oleh agama kami berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga kami itu orang-orang seperti kalian. Tanpa kami harus mengorbankan agama kami. Hadirin yang saya muliakan, ini sesuatu hal yang hari ini coba dibalut-balut, seakan-akan agama yang mulia ini tidak mengajarkan kita bagaimana cara hidup di dunia yang baik. Sungguh kebodohan telah membuat mereka sombong dalam mengucapkan perkataan-perkataan yang bodoh. Itu kejahilan. Maka jemaah yang saya muliakan, hari ini jika umat ini tidak benar-benar belajar mengenal agamanya, maka dia akan melihat seakan-akan selain Islam itu mengajarkan kebaikan kepada mereka. Sungguh ini sangat memalukan. Memalukan sekali. Mesti kita malu. Agama kita telah mengajarkan kita bersih luar dalam. Mengajarkan kita untuk mensucikan diri luar dan dalam. Sungguh mereka tidak mendapatkan sedikit pun seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirin yang saya muliakan, perintah untuk bergaul dengan orang lain, dengan manusia secara umum, ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang diatur dalam agama kita. Artinya apa? Baik di mereka yang tidak beragama Islam, kita pergaulilah dengan mereka dengan cara yang baik. Kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kita berbuat baik pada kedua orang tua kita. Ya, walaupun na'udzubillah seandainya orang tua itu musyrik, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Oh, jangan taati. Mengajakmu kepada kesyirikan, mengajakmu kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Akan tetapi tetap bergaul dengan mereka dengan cara yang baik.
wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaul dengan baik, ketaatan dalam hal kemaksiatan tidak ada. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini ada batas-batasnya. Hadirin yang saya muliakan, termasuk dengan muslim namun mereka pelaku maksiat, itu punya cara pergaulannya. Apalagi dengan sesama muslim yang mereka orang-orang yang taat. Namun tentu caranya tidak sama, kadarnya tidak sama. Itu masing-masing ada fiqihnya. Sebagaimana para ulama mengajarkan kita bagaimana bergaul dengan orang kafir, apa saja batas-batasnya. Begitu juga dengan orang-orang pelaku maksiat. Begitu juga dengan orang-orang yang dikatakan penyuruh kepada kesesatan. Itu juga ada fiqihnya, ada cara-caranya. Makanya paduan dalam hadis ini diajarkan kita bagaimana paduan antara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik adalah penyebab yang mana manusia ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang terjadi pada manusia, ketakwaannya kepada Allah nampak dari sisi salatnya, nampak dari sisi puasanya, namun tidak nampak ketakwaan dalam pergaulannya. Ya, tidak nampak ketakwaan dalam keseharian bergaul dengan orang lain, bahkan dengan istrinya. Ini sungguh bukan takwa yang dibicarakan oleh agama yang mulia ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanyakan an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, tentang hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam syurga. Rasul ditanya itu, ya Rasulullah, apa hal yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan dalam syurga? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama, taqwallah. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Rasul mengatakan wa husnul khuluq. Yang kedua adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini yang mengantarkan manusia paling banyak masuk dalam syurga. Taqwa kepada Allah dan berakhlak yang baik dengan sesama manusia. Hadirin yang saya muliakan, Rasul juga ditanyakan wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nar, tentang perkara yang terbanyak manusia dimasukkan ke dalam neraka. Penyebabnya apa? Rasul mengatakan al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluannya. Ini yang menyebabkan manusia banyak masuk dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang saya muliakan, maka bagi hamba-hamba yang telah Allah berikan dia karunia rezeki berupa mampu menjaga ketaatan kepada Allah berupa salat, zakat, sedekah, maka hendaknya dia evaluasi diri bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bahkan dengan kucing di rumahnya, bagaimana dia bermuamalah. Bukankah kita pernah sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dia dimasukkan dalam neraka padahal dia ahli ibadah disebabkan kucing yang dikurungnya dan dia tidak memberikan makanan kepada kucing tersebut. Hadirin yang saya muliakan, maka kita perhatikan hadis yang mulia ini mengajarkan kita banyak hal. Itu baru secara umum. Nanti akan kita bahas pada pertemuan ke depan insyaallah apa itu definisi takwa. Bagaimana orang dikatakan bertakwa? Maka para ulama mengatakan ada orang ketika dalam salatnya saja tidak sempurna takwanya. Artinya dia tidak salat sebagaimana
yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia meninggalkan salah satu rukun di antara rukun salat, atau dia meninggalkan salah satu kewajiban di antara wajibnya salat, maka ini menunjukkan dia takwanya dalam salat belum sempurna. Dalam puasanya, dia mungkin tidak meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi nilai puasa, maka ketakwaannya dalam puasa juga berkurang. Begitu juga ketakwaannya dalam pergaulan sehari-hari. Mungkin dia kurang bertakwa dalam sana, maka takwa ini nggak bisa lihat dari satu sisi. Dari satu sisi nggak bisa. Maka kalau kita kaji dalam kajian para ulama hadis ketika membahas tentang syarat-syarat hadis sahih, itu tidak mereka padai cukup dilihat seorang itu salat 5 waktu, tidak. Ya, tentu sangat berbeda konteksnya dengan kita hari ini. Orang dengan menjaga salat 5 waktu itu sudah luar biasa, kan begitu? Para ulama hadis enggak cukup itu. Enggak cukup. Karena ada di antara mereka yang menjaga salat 5 waktu. Namun dalam periwayatan hadis bahkan ada yang memalsukan hadis. Hoaknya bukan berita manusia, mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah ahli ibadah enggak diterima hadisnya, Pak. Baik, saya ingin menggelitik kita semua ini hari ini. Dengan salat saja 5 waktu di masjid, itu belum bisa mewakili kesalehan kita, belum mewakili ketakwaan kita. Kalau hari-hari masih suka nyebar berita bohong, apalagi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka dahulu itu ada yang memalsukan hadis tentang fadilah-fadilah surat-surat Al-Quran. Surat ini memiliki fadilah ini, ayat ini memiliki. Orangnya kelihatannya saleh, orang-orang saleh. Maka ditanyakan, kenapa kamu buat seperti ini? Karena aku banyak melihat hari ini orang mengabaikan Al-Quran. Supaya orang kembali lagi kepada Al-Quran, maka dibuatlah hadis-hadis palsu dan mengataskan Nabi SAW. Itu ini satu cacat, dan cacat besar ini. Ya. Maka ini perlu kehati-hatian. Saya ingin melihat bahwasanya, ingin mengatakan kepada kita semua, ketaatan yang kita lakukan hari ini adalah mesti terus dievaluasi. Ketakwaan yang dibicarakan mesti dilihat dari banyak sisi. Mesti. Jadi, kalau pakai sistem ulama hadis, dalam ilmu hadis yang telah diwariskan kepada kita di zaman ke zaman, orang tidak akan mudah terpedaya. Siapa bilang? Ada kawan kita, jamaah masjid juga, nggak mungkin bohong. Mungkin, Pak. Kalau pakai sistem ilmu hadis, mungkin bohong. Orang hidup di zaman itu, masa periwayatan hadisnya masih ada bohong-bohong? Ya. Masih ada yang bohong. Kadang orang saleh kelihatannya dalam sisi ibadahnya saja, enggak punya ilmu, dia terdorong akhirnya dengan perasaan-perasaan dalam menyampaikan sesuatu. Akhirnya yang penting orang senang. Yang penting orang senang. Dia seakan-akan kebohongannya bisa dimaafkan dengan senangnya orang lain. Padahal kadang dia berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul mengancamnya, hadis mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempatnya di neraka. Dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Itu ancaman. Tidak cukup kesalehan kita dalam satu sisi, namun kita mengabaikan perkara-perkara bohong tadi. Nanti kita akan sampaikan, kadang bohong orang dengan orang lain. Maka wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaullah dengan orang lain dengan pergaulan yang baik, akhlak yang baik, di antaranya tidak menyebarkan bohong. Insyaallah kesempatan ke depan akan kita bahas lagi hadis ini tadi Muhammad secara umum. Nanti kita akan kupas satu persatu. Ittaqillah, apa makna ittaqillah?
haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha, kamu ikutilah kebaikan keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nanti akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.